rutin, tiba-tiba dia ini kerasukan. Dan pada saat dia kerasukan, gaib yang masuk ke tubuh dia ini meminta sate. Salah satu sesepuh keluarga mengatakan bahwa katanya keluarga ini lupa memberikan sesuguhan ke Gunung Gede. Bantuan dipilih-pilih, dan ada juga yang dirusak, ada juga yang dibuang. Relawan ditarik pungli, ya Allah. Bantuan dari yang enggak seiman out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z. Ya, sehubungan dengan bencana gempa yang terjadi di Cianjur sana, di awal video ini saya ingin mengajak teman-teman, marilah kita berdoa, kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Semoga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu video yang ingin saya angkat. Video ini tentang cerita mistis yang terjadi ketika gempa di Cianjur tersebut. Sebenarnya Indonesia ini negara yang indah, negara yang besar ya teman-teman. Karena apa? Karena berbagai macam kepercayaan dan keyakinan ada di Indonesia ini. Sepantasnya kita ini berbangga karena negara Indonesia ini sangat berbeda jauh dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan menurut saya sebenarnya hampir semua keyakinan yang ada di Indonesia ini seharusnya belajar dengan surat Al-Kafirun. Khususnya di ayat terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin. Karena di ayat terakhir tersebut mengajarkan kita semua untuk benar-benar patuh dan yakin dengan apa yang kita yakini tanpa harus menyalahkan ataupun menyinggung keyakinan orang lain. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kepercayaanku ya kepercayaanku, kepercayaanmu ya kepercayaanmu. Jadi ketika kamu sudah percaya dengan apa yang kamu yakini, nggak usah menyalahkan apa yang dipercaya oleh orang lain. Itu adalah sebuah pelajaran yang diajarkan oleh surat Al-Kafirun, khususnya ayat terakhir. Di Indonesia ini banyak sekali keyakinan. Salah satunya adalah keyakinan yang berhubungan dengan yang gaib. Di sisi lain, banyak juga masyarakat Indonesia ini yang tidak percaya dengan yang gaib. Namun sayangnya adalah banyak sekali masyarakat yang masih menggunakan kepercayaannya atau keyakinannya ini untuk mendikte atau menyalahkan orang yang sudah punya kepercayaan lain. Dan itulah yang terjadi di video yang akan saya bahas ini. Jadi ini adalah video yang diunggah oleh Tribun News. Judulnya adalah sebelum longsor gempa Cianjur, warung sate sebut terima pembeli dari atas bukit. Tentu yang dimaksud ini adalah sate Sinta, karena ini cukup viral ya teman-teman. Banyak sekali yang membahas pasca terjadinya gempa di Cianjur sana. Kemudian untuk video ini thumbnailnya adalah cerita mistis di lokasi longsor Cianjur. Untuk isi video ini adalah mengangkat sebuah cerita mistis yang terjadi di sana. Namun ternyata di luar dari isi yang dibahas oleh video ini ada yang lebih menarik, yaitu komentarnya para netizen di dalam video tersebut. Seperti apakah cerita mistis yang dibagikan oleh para netizen lewat kolom komentar di dalam video ini? Yang pertama adalah ini dari Irwan Jailani. Memang di situ setiap saya melintas auranya agak berbeda. Saya kalau ke Cianjur suka melintas di saat jam 2 malam dan merasakan rasa bulu kuduk agak merinding. Tapi yakin aja ke Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu semua sudah rencananya Sang Pencipta. Ini adalah salah satu cerita bahwa dia ini sering sekali bulu kuduknya merinding saat lewat di sana di tengah malam. Selanjutnya di sini ada Bunda Tomboy. Ini cerita saya pribadi. Villa keluarga kami nggak jauh dari kota Cianjur. Pada momen-momen tertentu saya dan keluarga selalu berkumpul di sana. Tepatnya kurang lebih sekitar tahun 2009, saya dan keponakan naik motor metik dari tempat tinggal kami di Ciledug, Tangerang, menuju ke Cianjur. Sudah dipastikan masing-masing motor diperiksa kelayakannya. Saat itu saya kekeh konvoi naik motor sama saudara laki-laki dan keponakan. Beriringan 6 motor dan keluarga saya yang lain beriringan 3 motor. Nah, saat di tempat itulah tiba-tiba motor saya goyang inul. Berarti goyangnya ngeber motor.
Dan sepersekian detik, di sisi kanan saya melintas dengan cepat sebuah truk. Seketika itu juga saya lompat ke kiri dan melepas motor ke kanan. Subhanallah, motor hanya berjarak sekian inci saja dari truk yang melintas. Konvoi berhenti dan berteriak Allahu Akbar. Saudara saya itu langsung membonceng saya dan membawa saudara laki-laki saya dengan hati-hati, pelan sekali. Saya hanya diam sampai di villa dan langsung diberikan tindakan. Karena memang kaki dan tangan saya ada yang terluka setelah lompat dari motor yang tiba-tiba bergoyang aneh. Ini maksudnya motornya bergoyang aneh ini gimana? Mosok digambarin kayak goyangi ini ya. Tapi kami ambil hikmahnya, jika motor nggak digoyang dan saya masih di motor, maka saya kemungkinan sudah terlindas truk itu. Ternyata memang tempat itu angker, tapi anehnya mereka yang nggak kelihatan itu justru menolong saya. Oh, berarti maksudnya cerita ini adalah motor dia yang bergoyang di jalan itu ini yang membuat makhluk gaib yang ada di sana. Dan dia ini merasa berterima kasih. Seandainya motor itu tidak ada gangguan tersebut, mungkin dia sudah terlindas truk yang tiba-tiba melintas sepersekian detik itu tadi. Oke, masuk akal, masuk akal. Selanjutnya di sini ada Winda Nurhutri. Punten, ada pengalaman pribadi yang ortuku asli Cianjur. Saya dilahirkan ortu berasal dari Cianjur. Waktu saya akad nikah di Cipanas Pacet, tiba-tiba saya kerasukan. Dan dalam kerasukan itu minta sate kambing. Aneh tapi nyata. Ada saudara berkata sepupu keluarga yang lupa menyuguhkan ke Gunung Gede. Ada saudara sepupunya mengatakan bahwa keluarganya ini lupa menyuguhkan ke Gunung Gede. Sebelum minta sate, saya mau dibawa. Tapi sesepuh keluarga melarang, tidak diizinkan dibawa. Setelah disetujui permintaan sate, saya kembali normal. Wallahu alam, keluargaku masih keturunan yang Surya Kencana. Oke. Ini masuk akal juga, dan kejadian ini juga sering terjadi di Jawa, khususnya di Jawa Timur sini ya teman-teman. Jadi begini, yang dia ceritakan adalah saat dia acara resepsi, saat dia menjadi pengantin, tiba-tiba dia ini kerasukan. Dan pada saat dia kerasukan, gaib yang masuk ke tubuh dia ini meminta sate. Kemudian salah satu sesepuh keluarga mengatakan bahwa katanya keluarga ini lupa memberikan sesuguhan ke Gunung Gede. Anehnya adalah setelah dia kerasukan minta sate dan dipenuhi dikasih sate, dia sadar kembali. Dia ini kembali normal. Kalau penjelasan saya tentang yang ini ya teman-teman, untuk khusus kejadian yang ini, semuanya ini sebenarnya memang ulahnya jin ya teman-teman. Tapi ya kembali lagi, memang sebagian orang Jawa ini sudah benar-benar terlanjur dan kental dengan yang namanya gaib. Tapi kepercayaan kita terhadap gaib ini jangan terlalu dalam-dalam juga. Maksudnya gini, kita juga harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Kita percaya yang gaib ini sebagian dari iman, karena memang Allah sendiri sifatnya ini gaib. Tapi ketika ada sesuatu kejadian seperti yang diceritakan oleh saudara ini tadi, yang katanya disusupi jin, minta di situ dia ini meminta sate. Jika saya gambarkan di Jawa Timur ini kejadiannya begini. Ada jin, itu yang punya kebiasaan meminta seperti itu. Karena sebelumnya ada seseorang atau beberapa orang yang biasa menaruh sesajen, dia meminta-minta atau mungkin melakukan pemujaan di bawah pohon atau minta nomor. Dia ini ngasih sate. Sampai akhirnya makhluk ini kebiasaan. Lama nggak ada yang ngasih sate ke dia, akhirnya dia ini masuk ke pengantin ini tadi dan minta sate. Sebenarnya jika ini nggak dituruti nggak masalah. Masalah pengantin ini mau dibawa ini hanyalah gertakan. Karena yang ditakutkan begini, ketika permintaan si jin ini dituruti, takutnya ini nanti akan menjadi kebiasaan. Itu adalah hal terburuk yang dilakukan oleh jin terhadap manusia. Mereka ini akan menjadi kebiasaan. Mungkin sebagian dari teman-teman yang tinggal di desa pernah melihat sebuah kejadian orang yang gampang banget kerasukan. Dan hampir setiap kerasukan dia akan meminta itu saja.
itu adalah ulahnya jin itu tadi. Itu maksud saya ya teman-teman. Oke, kita ke cerita yang selanjutnya. Ini ada Aska Azam. Musibah gempa di tanah kelahiranku ini memang campur tangan gaib. Tapi itu bukan pocong, genderuwo, dan kawan-kawannya. Tapi ini adalah campur tangan yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Just. Nih, user offline. Cerita yang real dan nyata ajalah. Nih cerita yang nyata. Bantuan dipilih-pilih dan ada yang dirusak dan ada yang dibuang. Relawan ditarik pungli. Bantuan dari yang enggak seiman out. Tuh kisah nyata. Yang terakhir ini kok miris ya teman-teman ya. Bantuan dipilih-pilih dan ada juga yang dirusak. Ada juga yang dibuang. Mungkin dirusak dan dibuangnya ini karena dipilih-pilih ini tadi ya. Kemudian relawan ditarik pungli, ya Allah. Bantuan dari yang enggak seiman out. Ini kayak kok radikal banget tuh. Mosok peh mentang-mentang bantuan itu bukan dari yang seiman langsung out, enggak diterima. Astagfirullah. Sebenarnya cerita mistis di sini banyak banget loh, teman-teman ya. Kalau kita mau iseng baca-baca seru banget. Tapi berhubung karena TPA di samping rumah saya ini sudah mulai, anak-anak sudah mulai belajar Banjari, sholawatan. Saya akhiri cukup sekian ya teman-teman ya. Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kembali kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur tetap diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para pungli-pungli yang memanfaatkan keadaan di gempa Cianjur sana, semoga segera disadarkan. Saya Kang Z, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.